Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat dimanapun berada. Nah, Anda masih tetap bersama kita, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Channel ini juga didedikasikan untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, apa yang akan kita bagikan kali ini di episode 125 bersama Ustadz Dokter budayawan dan ilmuwan luar biasa kita, yaitu Dr. Zainal Mutakin Sufro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dan sangat ahli dalam bidang kesehatan holistik dan juga ahli dalam bidang kedokteran olahraga. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai olahraga renang, berenang, swimming. Jadi go to swimming, go for swimming atau itu. Ini sangat penting, tapi kita perlu tahu hebatnya apa renang itu. Di samping itu adalah sunnah Rasul untuk melakukan renang, panahan, dan naik kuda. Dan tentu saja kalau video ini sampai gadget Anda, ini adalah berkat kontribusi editor channel kita Mas Heri Teguh Wiono MPD. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan kami tadi, Dok. Apa sih renang itu hebatnya sampai-sampai sunnah Rasul itu mengharapkan kita bisa berenang. Gimana, Dok? Ya, terima kasih, Prof. Menarik apa yang dipertanyakan, Prof. Bahkan kami sendiri juga merasa terkesima, Prof. Ketika kami diminta bertemu dengan orang penting ya di negara Austria, Prof. Ya. Ternyata saya tidak diminta untuk duduk di ruang tunggu, tapi malah justru menuju ke kolam renang, Prof. Oke. Wah. Saya itu sambil jongkok, beliau malah bicaranya di dalam kolam renang itu sendiri, ya. Oh, gitu. Dan usianya tidak muda lagi loh, Bro. Wah, 80, Dok. 80, ada yang 85, ada yang 90 tahun, subhanallah. Berarti Ini saya kan tidak terlambat, Dok, memulai usia 71 ini. tidak terlambat, Bro. Ya, karena apa? Orang itu kalau sudah masuk, kalau sudah berenang itu, Bro, ya, persoalan-persoalan hidup yang rumit-rumit itu jadi ambiar, Bro. Ya, terurai, terurai. Terurai. Kemudian yang kedua, Prof, kolam renang itu sebetulnya memang sahabatnya orang yang tenang hatinya, Prof. Sebab kalau hati ini tidak tenang, karena panik itu ya dengan mudahnya tenggelam, Prof. Iya. Oh, ya, 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 Dok. Menurut saya itu loh. Setuju. Saya kemarin mencoba, Dok, melipir-melipir ke daerah yang dalam. Jeglongannya kok lama sekali loh. Wah, Betul. saya Sambil lari. bertanya-tanya, Prof, ini kedalaman berapa ya? Iya. Insya Allah tanpa menunggu waktu langsung tenggelam. Ya. Ya, Jadi sekali lagi Prof, air itu ada hukum yang berlaku di sana namanya hukum Archimedes, Prof. ya, ya. Ya, kalau kemarin ada hukum gravitasi, ini ada hukum Archimedes yang siap mengembalikan eh, gaya itu ke atas. Nah, Hmm. begini, Prof. Eh, Renang itu kan kalau Prof sudah bisa merasakan kok bisa ya tubuh ini terapung, ya. Ini kan berarti ada kontrol dan komunikasi dari sistem saraf yang luar biasa bagusnya, Oh, Prof. ya, ya. Dan Ya, kompleks itu, Dok. Kompleks sekali. kompleks sekali, Prof. Apalagi nanti kalau kita bicara tentang proprioception, ya. Jadi bagaimana koordinasi antar persendian, lajeng kok bisa harmonis terapung gitu. Jadi sesekali lah kalau memang kurang siap bisa minum juga itu airnya. Ya, saya selalu, Dok. Saya Terus minum saya 2 kali, Dok. itu Hop, 300 500 mah. hop. Subhanallah. Jadi sekali lagi, Prof, yang penting sebelum berenang itu upayakan selesaikan dulu makan 2 jam. Hmm. Ya. Jadi tidak boleh serta-merta habis makan langsung berenang. Karena dengan mudahnya malaikat Israel itu hadir loh, Bro. Seperti tak. Karena kram perut itu kan otomatis tungkai itu kan lemes, Bro. Oh.
lemas gitu ya. Ini yang bekerja adalah vagus yang kuno itu, old vagus Ya, itu. ya. Menjadikan orang tidak punya daya untuk mengangkat kedua tungkainya sehingga akhirnya tenggelam. Ya. Ini karena minta maaf, karena usus harus menghadapi beban di dalamnya ya yang baru dimakan sehingga minta maaf, Prof, terabaikan oleh anggota gerak sehingga tenggelam mudah sekali terjadi. Nah, Oh. sekali lagi, Bro. Jadi dok, paling tidak minimum 2 jam sebelum renang itu makannya harus sudah selesai. Artinya renang itu yang baik 2 jam setelah makan, gitu dok. Persis, Bro. Ya. Persis, Bro. Saya kira ini catatan penting karena banyak sekali korban ini, Prof, di dalam kolam itu. Hmm. Entah itu kasepuan ataupun remaja sekalipun. Biasanya remaja-remaja itu kan minta maaf ya, Prof, Ya, ya. menggunakan kolam renang itu sebagai bukan sarana untuk olahraga. Ya, Ya, ya. sekedar nyemplung sebentar terus nanti naik kongko-kongko, makan-makan, bakso, dan sebagainya. Ya. Seakan-akan kok kewajibannya sudah gugur gitu loh, Prof. Ya, ya, betul, betul. Ya, banyak Iya, dok, itu iya. banyak sekali. Dan Saya- dan saya lihat dari kolam renang itu saya bisa memprediksi anak-anak yang akan jadi pemimpin dan jadi orang hebat. Ada keluarga, Subhanallah. suami istri bawa anaknya ke situ, diajari disiplin, meludah di kolam itu Subhanallah. dimarahi dok. Dan Nggih, nggih. pakai bahasa Inggris, bayangkan instruksinya. Itu Luar saya. biasa. Dan terutama, Prof, jangan pipis di dalam kolam, Prof. Ya, nah itu ya kita harus naik ke kamar mandi ya. Jadi Betul, Prof. Saya melihat kemarin ada adik-adik yang masih remaja itu pamit saya loh, Prof. ya. Maaf, saya mau ke kamar kecil dulu. Wah, bagus sekali, Prof. Nah, iya Ini itu. kedisiplinan, Prof, sudah masuk. Ya, Ya. ya, betul. Dan Dan terus sekali lagi, Prof, nggih, orang sering mempertanyakan, nggih, ada gym, ada kolam renang, loh, kok ndak angkat beban gitu kan? Prof, ya, berat jenis air itu adalah satu loh, Prof. satu ya. Ye, sehingga ketika Prof ingin jogging ataupun jalan cepat di dalam kolam, insya Allah terhalang loh, Prof. Oh iya, iya, ya, berat ya. Nah, Mas, mungkin sama beratnya dengan angkat beban yang 2,5 kilograman kali dok, atau lebih. Nah, maksud kami, Prof, resistance training pun bisa dilakukan di dalam air. Oh, Ketika Prof menggerakkan lengan, ye, untuk melaju ke depan, itu sebetulnya kan ada tahanan itu, Prof. ya, ya, Dan penting sekali, tadi sebelum kami apa ya diajak bincang-bincang seperti ini kan Prof sudah menyinggung tentang kelebihan berat misalnya. ya, ya, Ibu-ibu yang lututnya sudah mulai nyeri-nyeri itu ideal sekali loh kalau kerso berenang. Ya. Cuma ya, masalahnya hambatan bagi keputrian, Prof. Itu ya, khawatir nanti wajahnya itu ya, ya. bermasalah, Prof. Oh, ya, saya sudah beli dok, sunblock dok. Eh, Pegatan. nah, dikasih oleh apoteknya ini Pak yang paling bagus ya. Ya oke lah. Saya itu lah ini. Ya, itu penting saya kira karena di kolam renang juga nggak terasa karena ketika kena matahari itu kan kesannya dingin tapi sebetulnya kan membakar juga dok itu. Ultravioletnya itu saya kira sehingga perlu hal seperti itu dok. Renang itu yang paling banyak mendapatkan exercise apa itu dok? Paru-paru, jantung atau apa? Saraf-saraf otot-otot yang langsung digerakkan itu dok. Iya, jadi Prof, menarik sekali. Yang namanya olahraga berenang kan menggerakkan seluruh tubuh itu, Bro. Ya, Ya. ya. Sehingga tinggal mengatur bagaimana pernapasan kita. Ya. Jadi Ya. yang penting, Prof, jangan mentargetkan sekian kali putaran. Ya. Justru indikatornya adalah waktu, loh, Prof. Ya. Hmm. Ya. Jadi waktu 30 sampai 40 menit. Ini kalau dilakukan rutin seminggu 3, 4, atau 5 kali, itu tingkat kebugaran tuh bisa meningkat Iya, iya, dengan baik, Prof. iya. Nggih. Ya, jadi kadang-kadang kita punya beban, Dok. Saya upload di Facebook, saya mau berenang. Tapi ditanya-tanya, akhirnya saya nggak membuat istilah berenang, Dok. Hei, aku mau ciblon gitu. Jadi karena kan saya berada di kolam renang itu 2 jam, Dok. Yang 1 jam Subhanallah. itu untuk ciblon itu tadi Iya, jalan-jalan. iya, iya, iya. Kadang-kadang
melatih gaya dada kira-kira ya 5 meter berdiri lagi. Iya. Setelah itu ganti gerakan yang lain. Itu Iya. sebetulnya SOG atau itu kurang sistematik, Dok? Jadi begini bro, prinsip ini ya kita harus memahami ketika tubuh itu bisa terapung. Itu yang harus kita pikirkan pertama kali itu kontrol dan komunikasi sistem saraf yang begitu Oh, mengagumkan loh bro. ya, ya, ya. Ya, kan banyak sekali orang-orang yang sudah lanjut usia itu ya gangguan keseimbangan gitu, gampang jatuh dan sebagainya. Jadi prinsipnya Prof, kita gunakan prinsip fit lagi Prof. COVID ya. Ya. Frekuensi, intensity, Oke. time, and And, height. Ya. ya. Jadi durasinya itu cukup 30 sampai 40 menit ya untuk meningkatkan physical fitness ya. Hmm. Sedangkan untuk urusan-urusan misalnya ingin membakar lemak, kemudian Ya, ya. supaya lutut menjadi tidak mudah mengalami inflamasi, Prof. Hmm. Inflame itu artinya ya terbakar, nyeri ya. Ya, Itu ya. memang satu-satunya jalan hanya berenang. Cuman Hmm. masalahnya non sewu ya Bro ya. Kita ini negara nopo nggih, kelautan gitu. Ya, ya. Daratannya untuk rumah semua itu tidak ada ruang untuk kolam renang ini ya minta maaf Prof. Ke depan kita perlu pikirkan kembali. Ya. Kalau perlu masjid itu juga ada kolam renangnya tidak hanya sebatas tumit itu loh Prof. Ya, ya. Gitu. Kalau mau wudhu kan masuk kolam juga itu, Bro. Tapi kok sebatas tumit ya, subhanallah. Dari zaman nenek moyang sampai sekarang kok nggak ada upaya inovasi ya. Jadi, Dok, kalau orang ingin membuat treatment lututnya itu biar untuk jalan di darat nggak nyeri, di kolam renang dilatih apa, Dok? Cukup jalan saja atau Menurut saya gerakan seperti apa, Dok? itu namanya olahraga akuatik, Bro. Ya, Jadi kita lompat-lompat di dalam kolam itu aman itu. oke. Dibandingkan kalau lompat-lompat ya di daratan ya Prof. Ya, Oke. walaupun pakai istilahnya apa itu Bro? Yang pelapis itu ya, Ya, yang matras itu ya. matras, pakai matras misalnya. Ya, tetap itu beban lutut berat itu Prof. Ya. Oh, Apalagi yang tadi Prof sudah menemukan saudara yang overweight atau obese itu dengan dinginnya kolam itu kan sudah ada pembakaran kalori loh Prof. oh, jadi membakar kalori ini tidak harus dipanaskan ya, didinginkan juga Nah, membakar. didinginkan karena untuk melawan hawa dingin, untuk menyeimbangkan suhu Oh, tubuh, itu perlu energi tinggi loh, Bro. wah, 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 wah. Ya, kalau begitu saya datang lebih pagi lebih baik, Dok. Jadi, Bro, asal mboten biduren mawon. Ada, insya Allah tidak ada. Karena Alhamdulillah. kulit saya alhamdulillah diberi jenis kulit deso, Dok. Jadi apa Nah, kulit badak lah, agak Cuma- agak tahan yang seperti itu. Dan saya, Prof, secara spiritual kan kita bisa terpacu mengenang kembali. Oh iya ya, asal kehidupan itu kan, asal kehidupan kita tubuh ini kan dari air toh ya, Prof. Ya, 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 Sehingga kita harus lebih bersahabat lagi dengan air. Dan di surga itu nanti yang dipertontonkan ya dua mata air loh, Bro. ya. Ya. Jadi bagi orang yang bertakwa wa may yattaqillah, ya, itu di hadapannya ada dua mata air. Ya. Yang kedua, Prof, tajri min tahtihal anhar. Ya. Jadi aliran itu sebetulnya yang harus dipastikan itu dari bawah, Prof. Oh, Nah, jadi kalau Prof itu berenang kakinya icik 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 gerak 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 itu kan sebetulnya melatih fitness return Prof. oke. Venous return artinya Itu. aliran darah kembali. Jadi kalau sistem sirkulasi Prof itu bisa berfungsi dengan bagus, ya Oke. insya Allah akan diperoleh kesehatan yang prima. Oh, Ya, jadi kalau kita renang, kalau terutama untuk lansia-lansia itu, lansia itu kan cenderung sempoyongan ya, Dok. Itu persis. agak bisa ditegakkan lagi, Dok, ya, kalau kita sering ke kolam renang itu. Nah, itu yang namanya proprioception, Prof. Ya. Proprioception. Iya, jadi sinyal-sinyal dari persendian itu nanti berkomunikasi dengan otak, otak nanti mengembalikan lagi kepada Hmm. yang di Wah, perifer itu harmoni yang sangat luar biasa, Bro. wah, luar biasa ya. Wah, padahal.
kita itu dok, nggak perlu punya kolam renang sendiri, mahal dok ya. Jadi Mahal kita perawatannya, Prof. sudah tersedia di Finlandia, Austria itu katanya negara yang ribuan danau di mana anak-anak Subhanallah. itu dilatih berenang di situ dok sejak kecil. Dan di Australia itu juga Subhanallah. berenang itu menjadi kurikulum wajib. Oh, Saya setuju. Dan makanya setingkat UGM saja, Prof, itu ya. udah punya kolam renang loh, Prof. Yang punya kolam renang tuh UNY loh, Prof. Ya, Coba, itulah. Prof. Kolam renang UNJ itu juga mensupport hotelnya UGM itu dok. Karena Subhanallah. dilihat dari atas sudah dekat, jadi mereka yang nginap di situ renangnya di UNJ itu. Oh, berarti prinsip efisiensi, gitu, Prof. Oke, tidak apa-apa itu. Saya kira efisiensi. Dok, kalau ini, saya itu kalau berenang, membawa air 1/2 liter itu nggak habis separuh, dok. Karena selebihnya minum di air kolam. Allahu Akbar. Gimana, dok? Kita itu kan minumnya itu bukan ketika wajah kita saya tenggelamkan. Tiba-tiba sudah berdiri, di sampingnya ada orang berenang, ombaknya Saya setuju. hub gitu. Tuh, kapurit itu apa anunya, dok? Sifatnya apa kapurit itu? Jadi pada prinsipnya itu kan untuk mengamankan air dari serbuan kuman-kuman, ya Prof. Y. Sehingga, tapi bukan berarti kita anytime boleh minum air kolam loh, Prof. Ya. Dalam kondisi-kondisi yang kita tidak bisa menghindar. Yang penting jangan khawatir. Ya, Waduh, ya, ya. saya kok tadi sempat minum 500 cc. Jadi yang penting Prof kita jangan khawatir, insya Ya, Allah. ya, ya, Kata ya. Prof ketika berhaji itu kok, "Loh, kok aku disuntik vaksin meneh." Masalah. Jadi yang penting ketenangan ini Prof ya, yang harus senantiasa kita Ya, peroleh. ya itulah ya para pemirsa, kalau minum terpaksa tidak sengaja minum air kolam, kuncinya obatnya jelas tidak khawatir. Ya, Insya Allah. saya yakin itu dikompensasi dengan nilai kesehatan dari eh, renang itu sendiri. Persis. Nah, kalau dengan ini dok, dengan paru-paru ya, saya setiap gaya dada 2 kali Iya, mengayuh itu tengel-tengel ke atas iya, itu kan sebetulnya menghisapnya udara itu kan sebentar saja dok, hup masuk iya. lagi. Ini sudah seimbang belum dok antara alur CO2, O2 atau apa itu yang terjadi? Jadi uniknya renang ini, Prof, itu dikembalikan kepada kemampuan masing-masing. Ya. Ya. Jadi kita boleh sekali gerak terus memasukkan oksigen, kemudian kalau cukup lama ya bisa. Justru disinilah uniknya, Prof, proses adaptasi. Sehingga Prof nanti tidak sadar kalau sedang bercocok tanam mitokondria, Prof. Ya, 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 ya. jadi jadi powerhouse yang memproduksi energi itu kan sebetulnya harus kita bentuk ya melalui gerak tadi. Jadi indah sekali, Prof. Antara kapan kita harus menghirup udara, kapan tidak, itu sebetulnya tarik menarik yang merangsang pertumbuhannya mitokondria di mana-mana. Oke. Sehingga nanti, Prof, kita akan lebih berenergi setelah kita melakukan renang yang teratur dan Nah, terukur. baiklah dok, saya kira informasi yang luar biasa. Saya juga segera ke kolam renang, panjenengan juga iya. Dan tentu saja saya lebih pede hari ini karena sudah dibekali dokter berbagai teori, pengalaman, dan ilmu kesehatan yang sangat cukup untuk saya masuk kolam. Alhamdulillah. Terima kasih ya dok. Dan kita ketemu minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.